Amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Nurul Fatah, Perumahan Pojok Mas 2, Bekasi, para pengurus masjid beserta stafnya, para bapak-bapak, para jamaah, para ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dirangkaikan dengan zikrullah, lalu menghadiri kajian tafsir ahkam. Semoga aktivitas ibadah yang sudah kita laksanakan, sholat fardu kita, sholat sunnah kita, serta duduknya kita di majelis ilmu, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, diberkahi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, bermuajahah kembali di masjid ini dalam rangka ta'limul ilmi setelah libur 2 bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dan alhamdulillah di bulan Dzulqa'dah pengajian kita mulai lagi di tahun 2024 nanti, dan insyaallah akan berkesinambungan, akan berlanjut sampai nanti di bulan Sya'ban. Ya. Ketemuannya sebulan sekali. Karena ini masih awal, masih muqaddimah, masih pembukaan, lanjutnya pengajian-pengajian di dalam dunia pesantren. Kita diajarkan oleh guru, oleh kiai-kiai, kalau memulai ngaji itu ya harus ada kirim doa buat guru, buat pengarang kitab ini. Hitung-hitung minta izin, hitung-hitung minta restu kepada yang ngarang kitab ini, karena kita sendiri juga tidak akan bisa apa-apa tanpa adanya ilmunya para ulama. Kita bisa ngaji, kita bisa baca kitab, itu kan karena ilmunya para ulama. Seorang Imam Zainal Abidin bisa apa coba kalau tanpa dipandu dengan kitab ini gitu. Itu tidak akan bisa berpendapat, tidak akan bisa mentafsiri ayat. Terlebih yang kita kaji adalah tafsir kan. Itu nggak boleh mentafsiri ayat itu berdasarkan pendapat pribadi, nggak boleh, harus berdasarkan riwayat. Pendapat siapa? Nah, itu berdasarkan pendapat riwayat, pendapat ulama Ibnu Katsir misalnya. Kalau tafsirnya Ibnu Katsir, nah tafsir Ahkam menurut kitab tafsir Ahkam karangan Syekh Ali As-Sabuni, begitu cara mentafsirinya. Sehingga kita dalam mentafsiri itu tidak salah, karena memang kita tidak berhak untuk mentafsiri ayat. Yang berhak mentafsiri ayat itu adalah para ulama, santri, ustadz, kiai. Itu hanya sebatas membacakan isi kitab yang ada di dalam kitab ini. Ya. Karena bahaya mentafsiri Al-Quran
itu berdasarkan rohyunya sendiri, berdasarkan pendapatnya sendiri. Kata Rasulullah, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsiri ayat Al-Qur'an menurut pendapatnya sendiri, itu bahayanya. Falatabawa maq'adahu minan nar. Maka tempat yang layak buat dia itu adalah neraka. Maka jamaah, mentafsiri ayat itu bukan pekerjaan yang mudah. Salah mentafsirinya itu sama dengan pesen tiket masuk neraka. Kalau pesen tiket masuk Ancol kan gampang ya. Pesen tiket masuk Taman Mini gampang. Dan enak. Tapi pesen tiket masuk neraka nggak ada enaknya. Nah, orang yang mentafsiri ayat tanpa didasari ilmu, hanya berdasarkan pendapatnya sendiri, itu bahayanya tempatnya masuk neraka. Maka agar kita terhindar dari mentafsiri ayat sesuai dengan pendapatnya sendiri, itu harus berdasarkan riwayat, harus berdasarkan pendapat ulama. Menurut Imam Syafi'i begitu, menurut Imam Hambali begitu harusnya. Ya. Atau menurut tafsir Ahkam Syekh Ali As-Sabuni seperti itu. Kalau Jalalain ya menurut Imam As-Suyuti harus seperti itu ya. Nah, sehingga kita tidak salah dalam mentafsiri Al-Qur'an ya. Nah, ini sebagai pamitan atau izin, minta restu kepada yang ngarang kitab ini, ya kita kirim Fatihah dulu. Ya jemaah ya, kita kirim Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita dapati dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Liridho illa wali syafa'ati Rasulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa hibbihi wa ila rijalil ghaib wa ashabin wa ila raisin susan ila hadis Syekh Muhammad Ali As-Sabuni summa ila hadis Syekh Jajab Dimyat wa Syekh Jajab Dimyat wa Syekh Jajab Asim wa Syekh Aburihim summa ila jamilil mu'assis mahatar masbi gunung lambu wa gunung samat summa ila hadrati abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa li jami' ustadina as'alul barakah wal karamah wasyafa'ah wal ma'unah wassalamah wan najata minan nar wal afa'in dal hisab ridha illa wa li syafa'ati Rasulillah syai'un lillah lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, enggak lega rasanya kalau kita sudah kirim doa, kirim Fatihah buat guru, buat pengarang kitab ini. Setidaknya beliau tahu kalau kitab yang beliau karang itu dikaji di masjid ini. Taunya dari mana? Taunya kalau kita itu ngirimin Fatihah ke sana gitu, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau ridho, beliau ikhlas, kitabnya dikaji, kitabnya diajarkan. Itu etika kita. Sama dengan kita makan minum. Kenapa ketika kita makan minum tuh baca bismillah dulu? Iya kan? Pada baca bismillah enggak? Baca. Pada baca doa kan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Pertanyaannya, kenapa baca doa dulu? Kenapa? Itu sebagai istidzan, minta izin kepada yang memberi rizki. Jangan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
minum, ucapin bismillah. Itu minta izin kepada yang memberi rizki. Karena betapapun hebatnya kita, itu kita hanya bisa membeli, tapi kita nggak bisa bikin air. Ya, kita minum. Kita hanya bisa membeli air itu kan. Ya, bisa bikin nggak? Nggak bisa. Kan nggak bisa bikin air. Yang menciptakan air siapa? Allah. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu minta izin kepada yang membuat dan menciptakan air. Begitupun kita ketika makan, apa aja kita makan, itu juga minta izin ketika kita membacanya itu. Sama dengan seperti itu. Minta izin kepada yang menciptakan nasi, menciptakan gandum, dan menciptakan segala macam yang ada di dunia ini. Ya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sangat rela, sangat ridho sekali kalau ada hambanya yang sebelum makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hewan segitu nikmatnya, kalau disembelih tanpa membaca Bismillah, halal apa enggak? Halal apa enggak? Enggak halal. Bapak motong ayam, enggak mengucapin bismillah, halal apa enggak? Enggak. Jadi yang menghalalkan itu bukan karena dipotongnya, tapi karena membaca bismillah. Minta izin kepada yang menciptakan hewan itu. Dan Allah rela, Allah ridho kalau kita itu selalu mengamalkan amalan-amalan seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini judulnya atau kajian tafsir I'tizalun Nisa fil Mahid, menjauhi istri saat haid. Nah, ini bahasanya 17 tahun ke atas khusus untuk yang dewasa saja ya. Menjauhi istri dalam keadaan haid. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saya artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad 'anil mahidi, tentang perempuan yang sedang haid. Qul, apa jawabannya? Qul, katakan Muhammad, huwa adzan. Haid itu, darah haid itu adalah adzan, penyakit. Maka perintahnya fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah perempuan saat dia sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan janganlah kalian sekali-kali mendekati mereka hatta yadhurna, sehingga mereka itu suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka itu sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka seperti yang sudah diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Hadirin jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, di dalam ayat ini ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau dalam ilmu tafsir disebut dengan asbabun nuzul. Kalau dalam ilmu hadis itu disebut dengan asbabul wurud ya. Asbabul wurud. Nah, sebab-sebab turunnya ayat.
Bagaimana ada ayat ini? Jamaah rahimakumullah. Kita flashback dulu ke belakang. Sebelum Islam datang, agama yang ada pada zaman itu adalah agama Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani memperlakukan istri dalam keadaan haid itu, masya Allah, jorok dan juga tidak manusiawi. Ya. Bagaimana sikap orang-orang Yahudi dan perlakuan orang-orang Yahudi memperlakukan istrinya ketika dalam keadaan haid? Ya. Nah, ini asbabun nuzul. Saya bacakan kitabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anasin radhiyallahu anhu qala kanatil yahudu idza hadat imratun minhunna lam yuaqiluha wa lam yusharibuha wa lam yujami'uha fil buyut. Kata Anas bin Malik itu abdi dalamnya Rasulullah, anak kecil ya. Sejak kecil dia hidupnya di rumahnya Rasulullah, kemanapun Rasulullah pergi dia selalu ikut dari kecil sampai dewasa ya. Maka Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, pinter, cerdas. Itu Anas. Dan termasuk sahabat yang paling belakangan meninggal. Sahabat-sahabat yang lainnya udah pada meninggal, Anas yang paling belakangan meninggal itu. Ya, karena dia memang dari kecil mengikuti Rasulullah itu. Ya. Kata Anas, orang-orang Yahudi itu memperlakukan istrinya ketika sedang haid. Mereka lam yuaqiluha, tidak mau makan bareng sama istri. Walam yusharibuha, dan juga tidak mau minum bareng sama istri. Walam yujami'uha, dan juga tidak menggaulinya di dalam rumah, mempergaulinya baik di dalam maupun di area rumah. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi perlakuannya seperti itu. Enggak mau tidur bareng, enggak mau bergaul bareng, dan juga enggak mau apa-apain. Itu istrinya dicuekin gitu aja lah bahasanya. Ya. Ya. Dicuekin begitu saja. Nah, dalam kondisi seperti itu Islam datang, lalu fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sikap agama Islam terhadap istri yang sedang haid. Maka ayatnya yang pertama adalah wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang perempuan yang sedang haid. Apa jawabannya Nabi? Allah Subhanahu wa taala menuntun dan mengarahkan nabinya, wahai Muhammad, sampaikan kepada umat Islam bahwa qul huwa adzan. Katakan bahwa darah haid itu adalah adzan, penyakit, adzan, kotor, ya. Jadi darah kotor yang keluar dari rahim perempuan. Kalau perempuan itu tidak haid, maka yang timbul adalah penyakit di dalam rahim perempuan. Itu bahayanya. Ya. Kalau perempuan itu tidak haid. Ini perempuan yang di dunia, ya. Bukan perempuan yang di surga. Kalau perempuan yang di surga itu nggak haid, nggak nipas, gitu, nggak meludah, ya nggak kentut juga, ada. Bidadari perempuan yang di surga. Bidadari itu sesungguhnya siapa, Pak? Ya. Makhluk ciptaan Allah yang ada di surga atau yang ada di dunia? Bidadari itu sesungguhnya adalah makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia.
Jadi siapa bidadari kita ketika kita masuk surga? Ya bidadarimu itu adalah istrimu. Ya. Bidadari kita adalah istri kita. Ketemu dia lagi dong. Iya, ketemu dia lagi. Iya. Cuman udah dimodifikasi, udah didaur ulang. Wow, udah keren aja pokoknya. Ya. Itu bidadari itu. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah istri saat dia sedang haid. Nah, kata-kata menjauhi ini jamaah yang kemudian berbeda antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Balik lagi. Orang Yahudi dalam menjauhi istri itu seperti tadi, nggak mau makan bareng, nggak mau bergaul, dan juga tidak mau minum bersama. Bahkan di dalam satu rumah pun dia tidak mau bersama istrinya kalau istrinya sedang haid. Ya. Kalau sikap orang Nasrani bagaimana? Kalau sikap orang Nasrani, wa kana nasara yufrituna fit tasahul wa yujami'uhunna wa la yubaluna bil haid. Sedangkan orang-orang Nasrani ini mensikapi dan memperlakukan istrinya ketika dia sedang haid. Kata Syekh Ali As-Sabuni, yufrituna fit tasawul, mereka berlebihan mempergaulinya. Ya. Mereka betul-betul berlebihan mempergaulinya, bahkan mereka tetap menyetubuhi istrinya saat istrinya itu sedang haid. Kebalikan daripada orang Yahudi. Orang Yahudi menjauhi, gak mau bergaul bareng. Kalau orang Nasrani malah kebablasan, ya. Enggak memperhatikan mau sedang haid atau enggak, tetap dilakukan. Lalu Islam seperti apa? Nah, Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat ini, fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuakiluhunna wa yusharibuhunna. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar ayyuakiluhunna, boleh makan bareng sama istri, tetap boleh. Wa yusharibuhunna, dan boleh minum bareng sama istri, boleh jalan-jalan bareng sama istri, boleh boncengan sama istri, boleh pulang kampung sama istri. Ya, saat istri sedang haid. Dan boleh semuanya itu tetap berinteraksi, bergaul, dan tetap dalam satu rumah, boleh. Ya, wa ayyakunu ma'hunna fil buyut, dan diperbolehkan tetap ada dalam satu rumah. Wa ayyafalu kulla syai' illa nikah, dan diperbolehkan melakukan segala aktivitas bersama istri kecuali berhubungan. Itu saja Pak yang dilarang, kecuali berhubungan. Satu doang larangannya. Coba betapa mulianya Islam dalam memperlakukan wanita. Betapa Islam sudah menempatkan wanita pada tempat yang terhormat. Dengan hadirnya agama ini, kehormatan wanita itu sangat terjaga, sangat luhur, sangat tinggi di hadapan agama, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita sering dengar ya sejarah-sejarah bagaimana orang-orang jahiliyah memperlakukan anak perempuan. Betul nggak Pak? Ketika mereka punya anaknya perempuan, apa yang dia lakukan? Dibunuh anak perempuan. Ya, karena dianggap punya anak perempuan itu adalah aib bagi mereka.
Ketika anaknya dewasa kemudian nikah, dan para anak perempuan ini haid, itu diperlakukannya juga masya Allah. Ya. Tapi ketika Islam datang, semuanya berubah. Cara memperlakukan wanita demikian luhur. Maka kata Rasulullah, ma akraman nisa illa karimun, wa ma ahana nisa illa lain. Ya. Tidak ada yang bisa menghormati wanita kecuali laki-laki yang terhormat. Tidak ada laki-laki yang menghinakan wanita kecuali laki-laki yang hina juga. Jadi hanya orang-orang yang terhormat yang mampu menghormati wanita, dan hanya orang-orang yang terhina yang menghinakan wanita. Makom kita itu udah bagus. Bagusnya adalah kita memposisikan istri itu sebagai wanita terhormat. Ya. Hormati haknya, menghormati kedudukannya, tidak memperlakukan istri sebagai seorang pembantu misalnya, ya, atau seorang budak. Tidak, kita mesti jajarkan, karena istri itu adalah pendamping hidup kita. Betapa kita akan merana kalau tidak didampingi oleh istri. Ya. Itu kan ada lagunya. Kalau sudah tiada, baru terasa. Nah itu. Ya. Dengan adanya istri kita terbebas dari dosa. Ya. Dengan adanya istri kita nggak keluyuran malam. Coba kalau nggak ada istri, keluyuran. Seminggu, sebulan nggak ada istri, gitu. Ya, pusing kepala. Ya. Berkahnya ada istri kita tenang, ada di rumah, betul Pak? Dan adanya istri kita nyaman. Itu disebut dengan sakinah, mawaddah, rahmah. Ya, itu. Dengan adanya istri juga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan zina. Itu berkahnya ada istri. Seperti itu. Ya. Wa ayyaf'alu kulla syai' illa nikah, dan boleh melakukan segala macam aktivitas kata Rasulullah kecuali berhubungan. Ya. Faqalatil yahud. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam pada zaman itu. Ini asbabun nuzulnya, ya, sebab-sebab turunnya ayat. Setelah ada pertanyaan itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kedudukan perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Hendaklah menjauhi istri saat dia sedang haid. Jamaah rahimakumullah. Kata i'tizal, menjauhi, ini kan jadi pembahasannya. Menjauhi istri itu sejauh mana menjauhinya? Ya. Jamaah rahimakumullah. Menjauhi di sini itu kita baca tafsirnya. Ma huwal i'tizal. I'tizal atau fa'tazilu, al-i'tizal at-tanahhi anisy wal istinad. I'tizal di dalam ayat ini tafsirnya adalah menjauhi sesuatu yang dilarang. Wa minhu qaulu ta'ala, dan diantaranya adalah ada firman Allah Ta'ala, wa antajilukum wa ma tad'una min dunillah. Wa antajilukum, dan aku menjauhi kalian, wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kamu doakan min dunillah selain Allah. Wal muradu, yang dimaksud adalah bi'tizali nisa istinabu mujami'atuhunna. Yang dimaksud itu adalah menjauhi istri, di sini adalah menggaulinya.
ya, menyetubuhinya. Itu yang dimaksud ayat. Kalau menjauhi versi orang Yahudi, menjauhinya seperti itu. Menjauhinya versi orang Nasrani itu malah lebih parah, melakukan, bukan malah menjauhi. Nah, menjauhi versi Islam itu hanya satu, tidak boleh menyetubuh, tidak boleh menyetubuh. Kalau nyium aja boleh nggak? Boleh, ya. If'alu kulla syai'in illa nikah. Boleh melakukan segala sesuatu, hanya satu. Yang tidak boleh itu di bawah laka ma fawqal izar. Yang nggak boleh itu di bawah izar. Di atas izar, ya, di atas kain, penutup kain, atau di atas pusar itu boleh. Dari pusar ke atas itu boleh. Yang nggak boleh itu dari pusar ke bawah, itu yang dilarang. Hanya sebatas itu jamaah untuk menjauhinya, ya. Istinabu mujami'atuhun, la tarkul mujalasah abil mulamasah, fa inna dzalika khair. Tidak meninggalkan komunikasi atau obrol-obrolan atau transaksional, awil musamah, awil mulasa masa, ataupun bersentuhan. Kalau bersentuhan itu nggak apa-apa, ya. Fa inna dzalika jaizun, maka semua itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu hanya satu, yaitu berhubungan. Nah, sampai kapan berhubungan itu? Misalnya istri haidnya berapa hari? 7 hari. Udah berhenti haid. Kalau udah berhenti haid itu nunggu mandi dulu atau asalkan sudah berhenti. Kebiasaan jamaah. Nunggu mandi dulu atau asalkan sudah berhenti. Asalkan sudah berhenti atau sudah mandi. Sudah mandi. Ini ayatnya jamaah. Ya harus jamaah apa? Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Janganlah kalian mendekati istri sehingga dia itu suci. Itu ada kalimat hatta. Hatta dalam ilmu nahwu itu manfaatnya dalalil ghayah. Ghayah itu apa? Puncak. Ya. Puncaknya sampai betul-betul kelar. Ya. Batasannya di hatta itu. Artinya ketika hatta yadhurna, sehingga istri itu suci. Di sini bukan hanya berhenti dari haid, tapi juga sudah suci, sudah bersih. Nah, standarisasi sucinya itu adalah ketika istri sudah mandi, sudah junub. Nah, kalau istri sudah mandi, sudah bersih, sudah suci, sudah junub, itu baru suami diperbolehkan untuk mendatangi istri. Hatta yadhurna. Maka kalau istri itu sudah suci, kata Allah, fa idza tatahharna, apabila istri itu sudah suci, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maka kalian boleh mendatangi istri kalian itu seperti yang sudah diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang diperintahkan oleh Allah itu mendatangi istri itu di tempatnya, bukan di lain tempat. Di lain tempat itu apa? Ini mohon maaf. Di lain tempat itu misalnya ya duburnya. Itu kan bukan tempatnya. Ya. Maka mendatangi istri di dubur itu haram hukumnya, walaupun istri sendiri. Ya. Malah ya ini sih berdasarkan konsensus, orang yang mendatangi istri lewat dubur itu andaikan dia punya anak, itu nanti anaknya, mohon maaf, matanya itu
juling. Matanya juling. Bahasa Jawanya itu kerok. Tapi jangan berpikir negatif ya. Jangan berpikir negatif. Berpikir negatifnya begini. Ada anak matanya juling. Wow, bapaknya nih dulu nih. Artinya itu takdir, bukan takdir ya, takdir, pengingat bahwa kita tidak boleh mendatangi istri di situ, dan itu hukum haram dan ada dampak negatif dari apa yang dilakukan. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah istrimu itu seperti yang sudah diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang taubat, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Mau sholat kita wudhu dulu, betul. Mau ngaji kita wudhu dulu, ya. Bahkan dalam kajian yang dulu tentang wudhu, mau makan pun kita disunahkan wudhu. Mau tidur juga kita disunahkan wudhu. Nah ini salah satu amalan yang tetap hingga saat ini saya lakukan. Itu sebelum tidur tuh wudhu, Pak. Ini boleh dicontoh. Maka kenapa ngaji itu harus pakai guru? Nggak boleh ngaji itu lewat Google gitu. Harus pakai guru, karena ngaji sama guru itu pasti ada ahwal. Ada ahwal, ada perbuatan yang dilakukan oleh guru yang tentu saja yang positif. Ya. Ada ahwal, ada haliyah. Ngaji sama Rasul misalnya. Ya ketemu dengan Rasulullah, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang ditiru. Ngaji sama guru. Apa yang dilakukan oleh guru itulah nanti yang akan diikuti oleh murid, oleh jamaah. Ya. Maka ngaji harus ada guru. Ngaji yang tidak ada gurunya itu man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu syaitonun. Siapa yang ngaji, siapa yang belajar tanpa adanya guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, coba biasakan sebelum tidur wudu. Kenapa jamaah sebelum tidur wudu? Karena kondisi kita yang paling lemah itu adalah saat kita tidur. Betul Pak? Kita sangat mudah sekali dibunuh sama orang ketika kita sedang tidur. Ada seorang suami bisa membunuh istrinya ya ketika istri sedang tidur. Ada seorang istri yang membunuh suaminya ketika suaminya sedang tidur. Coba ketika kita sedang tidur bisa apa? Tiba-tiba misalnya ada orang marah sama kita, ada orang di dalam rumah itu marah sama kita, kita sedang tidur, dipanasin tuh minyak goreng lalu disiramin, bisa apa coba? Ya. Nah saat paling lemah itu ketika kita sedang tidur. Nah ketika dalam kondisi seperti itu, andaikan kita tidur dalam keadaan suci, lalu kita meninggal, itu meninggalnya meninggal syahid jamaah. Itu hebatnya di situ, kerennya di situ. Ya. Betapa banyak coba kejadian-kejadian dulu. Banjir bandang di mana-mana. Itu datangnya air malam hari dan banyak orang yang meninggal saat itu. Coba. Ketika ada musibah dan saat itu kita sudah dalam keadaan bersuci, punya wudu, nah itu meninggal kita karena syahid. Kan itu. Ya, terlebih setelah wudu kita sholat hajat, lalu zikir, baca ayat kursi, baca kulhu, baca al-falaq, an-nas. Wah itu subhanallah.
setan tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan kita, ke dalam mimpi kita. Ya, karena kita memang tidak bisa mengendalikan diri saat kita tidur. Ya. Contohnya ya pengen mimpi aja kita nggak bisa kan? Iya. Itu menunjukkan kita tidak bisa mengendalikan diri kita saat kita tidur. Ketika kita mimpi enak, ya, ketika kita mimpi enak, lalu terbangun, pengen dilanjutin tuh mimpi, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Itu menunjukkan kita tidak bisa mengendalikan diri kita saat kita sedang tidur. Tahu-tahu mimpi itu datang. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, biasakanlah amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh para ulama, para guru, para kiai, dan itu akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Syukur-syukur kesucian itu dijaga sepanjang hari, sepanjang waktu. Salah satu amalannya Ali bin Abi Thalib itu nggak lepas dari wudu. Batal wudu lagi, hadas wudu lagi. Ya. Ini orang yang nggak lepas wudu, wah itu subhanallah keren ya, Pak. Ya. Itu min ahlil khair. Ya. Dan wajahnya itu bersih. Ada nggak di antara kita yang sanggup ngamalin ilmu itu? Hadas wudu lagi, hadas wudu lagi. Gitu. Kalau kita tidur wudu, lalu nyentuh istri, wudu kita batal. Terus wudu lagi nggak usah. Kalau wudu terus, Bapak kapan tidurnya? Ya, kapan tidurnya? Asalkan kita sudah wudu, lalu sudah naik ke tempat tidur, perkara disentuh sama istri, itu tidak apa-apa. Teruskan saja, hitung-hitung intiqalul madhab kepada madhab, pindah madhab yang menyatakan bersentuhan dengan istri itu tidak batal. Kan hanya Imam Syafi'i, Pak, yang membatalkan. Ya, menyentuh istri itu batal menurut Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain itu tidak membatalkan. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali itu tidak membatalkan sama istri. Ya. Maka nggak apa-apa, lanjutin aja tidurnya, nggak usah wudu lagi. Maaf, kalau bapak wudu lagi, bapak tidak akan bisa tidur. Pulang balik kamar mandi ya. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah, di sini Allah menunjukkan kecintanya kepada orang-orang yang suci. Suci dari hadas kecil dan juga suci dari hadas besar. Hadas besar itu salah satunya adalah haid. Dan ketika kita mendatangi istri sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan bersih, Allah senang, Allah rela, Allah ridho kepada orang-orang yang seperti ini, yang mau menjaga kebersihannya, yang mau menjaga kesuciannya. Baik, jamaah rahimakumullah, inilah kajian tafsir ahkam pada pagi hari ini, bab iktizalun nisa fil haid, menjauhi istri saat dalam keadaan haid. Baik, sarapan sudah siap. udah ada yang baca amin. Kalau makanan udah siap begini, jangan disia-siakan, jangan lama-lama, ya. Gitu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada yang